Petinggi Rusia buat Presiden Zelensky ketar-ketir, Ukraina akan hilang dari peta dunia. Seorang pejabat tinggi Rusia melontarkan pesan yang membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky ketar-ketir. Dmitry Medvedev, wakil ketua wilayah keamanan Rusia, meramalkan negara Ukraina bakal terhapus dari peta dunia 2 tahun mendatang. Hanya sebuah pertanyaan, tulis Dmitry Medvedev di saluran telegramnya pada Rabu kemarin. Siapa bilang dalam 2 tahun Ukraina bahkan akan ada di peta dunia? Medvedev, wakil ketua wilayah keamanan Rusia, membuat komentar yang mengkhawatirkan sehubungan dengan laporan bahwa Amerika Serikat mungkin mempertimbangkan untuk memasok Ukraina dengan gas alam cair atau LNG di bawah program pinjam sewa menjelang bulan-bulan musim gugur dan musim dingin di tengah perang Putin. Saya melihat pesan bahwa Ukraina ingin menerima LNG dari pemiliknya di luar negeri dengan pembayaran untuk pengiriman dalam 2 tahun. Jika tidak, musim dingin yang akan datang akan membekuk, tulis Medvedev. Sebelum dia menyatakan keraguannya tentang keberadaan Ukraina pada 2024. Amerika tidak peduli lagi, tambahnya mereka telah berinvestasi begitu banyak dalam proyek anti Rusia sehingga yang lainnya tidak berarti apa-apa bagi mereka. Beberapa hari sebelumnya saat perang Putin melawan Ukraina mendekati tanda 100 hari, Medvedev mengeluarkan peringatan kepada komunitas internasional, mengatakan bahwa 4 penunggu kuda kiamat dari kitab Wahyu dalam perjanjian baru Alkitab akan mendatang. Kantor berita pemerintah Rusia TASS mengutip Medvedev yang mengatakan selama wawancara dengan Al Jazeera TV bahwa seorang dapat percaya bahwa penunggang kuda kiamat sudah dalam perjalanan dan semua harapan ada pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekutu lama Putin ini menambahkan bahwa segala sesuatunya telah dimulai, namun seseorang masih dapat mencoba untuk meredakan situasi internasional saat ini. Newsweek melaporkan sebelumnya, namun pernyataan terakhirnya mengisyaratkan bahwa Moskow dapat kembali mencoba merebut ibu kota Ukraina, Kiev, yang gagal dilakukan pada fase awal bulan perang. Lebih dari 100 hari sejak perang Putin dimulai, Rusia kini fokus untuk merebut wilayah Luhansk dan Donetsk timur Ukraina secara penuh. Bentrokan semakin intensif di kota strategis Severodonetsk yang dapat menentukan nasib wilayah Donbas timur Ukraina. Dalam pemburuan intelijen pada hari Rabu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan bahwa selatan lebih dari sebulan pertempuran sengit pasukan Rusia sekarang menguasai sebagian besar Severodonetsk. Taktik perang kota Rusia bergantung pada penggunaan artileri barat yang telah menghasilkan kerusakan tambahan yang luas di saluran kota. Kata Kementerian Pertahanan, elemen angkatan bersenjata Ukraina bersama dengan beberapa ratus warga sipil saat ini berlindung di bunker bawah tanah di pabrik kimia Azot di zona industri kota. Katanya, pasukan Rusia kemungkinan akan ditempatkan di dalam dan di sekitar Azot, sementara pejuang Ukraina dapat bertahan di bawah tanah. Ini kemungkinan akan mencegah Rusia untuk menugaskan kembali unit-unit ini untuk misi di tempat lain untuk sementara waktu. Tambah kementerian itu, abaikan ultimatum Rusia. Ukraina mengabaikan ultimatum Rusia untuk menyerang kota Severodonetsk yang tengah menjadi sasaran perang. Kekhawatiran tumbuh atas nasib ratusan warga sipil yang terperangkap di pabrik kimia Azot Severodonetsk. Dilansir The Guardian, Rusia memerintahkan pasukan Ukraina sehari sebelum untuk menghentikan perlawanan yang tidak masuk akal dan meletakkan senjata mulai Rabu pagi. Peringatan itu dikeluarkan saat Moskow telah menguasai 80% Severodonetsk. Sebuah kota telah menjadi titik fokus kemajuan Rusia di timur negara itu. Moskow sebut Ukraina ganggu rencana pembukaan koridor kemanusiaan di hari yang sama. Moskow juga menuduh Ukraina menggunakan rencana untuk membuka koridor kemanusiaan bagi warga sipil untuk meninggalkan daerah itu. Evakuasi direncanakan untuk membawa warga sipil dari pabrik Azot ke Savatov, sebuah kota di utara Severodonetsk yang dikendalikan oleh pasukan pro-Rusia. Sementara Ukraina belum secara terbuka mengomentari proposal Moskow. Kekurangan air bersih, berminggu-minggu pengeboman tanpa henti Rusia terhadap Severodonetsk termasuk kawasan industri telah membuat
Sebagian besar kota menjadi puing-puing. Lebih dari 500 warga sipil termasuk 40 anak-anak terjebak di dalam pabrik azot. Penembakan pabrik azot mengemakan pengepungan berdarah sebelumnya dari pabrik baja Azovstal di Pelabuhan Selatan Mariupol, tempat ratusan pejuang dan warga sipil berlindung dari penembakan Rusia. Juru bicara Kantor Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Siviano Abreu, menggambarkan situasi di Azot sebagian keprihatinan besar. Kurangnya air bersih dan sanitasi adalah kekhawatiran besar. Ini menjadi perhatian besar bagi kami, karena orang tidak dapat bertahan lama-lama tanpa air. Begitulah katanya kepada BBC. Warga sipil berlindung di bunker bawah tanah. Dalam briefing intelijen terbaru, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan elemen angkatan bersenjata Ukraina serta beberapa ratus warga sipil berlindung di bunker bawah tanah di pabrik Azot. Ukraina belum secara terbuka mengakui bahwa anggota angkatan bersenjata berlindung di sana dan tidak mungkin untuk memverifikasi klaim tersebut. Rusia terus memperoleh keuntungan di Severodonetsk, kota kunci dalam upaya Rusia untuk menguasai penuh wilayah Luhansk Timur.